semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Sehat? Oke, Alhamdulillah. Oke, perkenalkan nama saya Animatul Hanafi. Di sini saya akan membahas tentang model-model pembelajaran PKN di SD maupun SMP. Simak video ini ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang model-model pembelajaran PKN di SD maupun di SMP. Yang pertama ada definisi model pembelajaran. Dari definisi model pembelajaran sendiri, pengertiannya ialah kerangka kerja yang mana memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Nah, artinya itu model pembelajaran itu merupakan gambaran umum, namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Nah, model pembelajaran itu biasanya disusun berdasarkan berbagai prinsip atau teori sebagai pijakan dalam pengembangannya. Kemudian ada pengertian model pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Suprihatiningrum, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur pembelajaran dengan sistematis untuk mengelola pengalaman belajar siswa agar tujuannya belajar tertentu itu bisa tercapai. Kemudian menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas maupun pembelajaran dalam tutorial. Kemudian menurut Syaihuddin dan Berdiyati, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, pengertian model pembelajaran menurut Sukma Dinata dan Shaudi, yang mana model pembelajaran itu merupakan suatu rancangan atau desain yang menggambarkan proses rinci penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan atau perkembangan diri peserta didik. Kemudian menurut JC dan Weil, model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum dalam jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di dalam kelas ataupun di lingkungan belajar lainnya. Kemudian menurut Sukamto dan kawan-kawan, beliau mengemukakan maksud dari model pembelajaran ialah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan fungsinya itu sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar itu dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Kemudian yang terakhir menurut Arends, yaitu menyeleksi 6 model pengajaran yang sering dan praktis digunakan guru dalam mengajar, yaitu presentasi, pengajaran langsung, pengajaran konsep kooperatif, pengalaman berbasis masalah, dan diskusi. Kemudian di sini ada ciri model pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran itu merupakan rasional teoretik logis yang mana disusun oleh para penciptanya atau pengembangnya. Kemudian yang kedua berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik itu akan belajar. Kemudian yang ketiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Kemudian yang keempat itu ciri dari model pembelajaran mempunyai visi atau tujuan pendidikan. Yang kelima, dapat dijadikan sebagai pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang keenam, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan. Yang ketujuh, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Yang kedelapan, memuat persiapan mengajar dalam pedoman model pembelajaran yang dipilih. Selanjutnya di sini saya menemukan ada 8 macam model pembelajaran.
Yang pertama itu ada model pembelajaran kontekstual atau CTL. Kemudian ada pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah atau PBM, pembelajaran problem basic instruction atau PBI, pembelajaran berbasis komputer, pembelajaran pakem, pembelajaran berbasis web atau e-learning, dan pembelajaran tematik. Nah, dari sini nantinya saya akan menjelaskan satu persatu ya teman-teman. Oke. Yang pertama, model pembelajaran kontekstual atau kontekstual teaching and learning, yaitu konsep belajar yang mana dapat membantu guru dalam mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antar pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat. Nah, tujuannya itu adalah untuk membantu siswa dalam melihat makna dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan jalan menghubungkan mata pelajaran akademik dengan isi kehidupan sehari-hari, yang mana sesuai dengan konteks kehidupan mereka, sosial maupun budaya mereka. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, yaitu merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa itu belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya itu terdiri dari 4 sampai dengan 6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Nah, kelompok-kelompok tersebut nantinya bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga ada model pembelajaran berbasis masalah atau PBM, yaitu penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru, dan kompleksitas yang ada. Pada intinya, model pembelajaran berbasis masalah ini akan membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir, kemudian memecahkan masalah, belajar berbagai peran menjadi orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata dan menjadi para siswa yang otonom. Yang keempat, model pembelajaran Problem Basic Instruction atau PBI. Nah, pada model pembelajaran ini berbantuan media movie yang mendorong siswa untuk menganalisis masalah, mencari informasi, menyusun hipotesis, serta memecahkan masalah dengan bantuan melihat tayangan video maupun film dalam mengidentifikasi suatu permasalahan. Nah, kelebihan dari pembelajaran Problem Basic Instruction ini yaitu meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran, kemudian mendorong kerjasama dalam menyelesaikan masalah, mendorong siswa dalam melakukan pengamatan dan dialog dengan orang lain, dan melibatkan siswa dalam penyelidikan pilihan mereka sendiri. Kemudian ada model pembelajaran berbasis komputer. Nah, pada pembelajaran berdasarkan komputer ini itu sangat dipengaruhi oleh teori belajar kognitif model pemrosesan informasi. Nah, pada model ini itu nantinya akan memunculkan konseptualisasi dari sistem memori pada komputer. Selanjutnya, model pakem atau pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pakem ini merupakan model pembelajaran dan menjadi pedoman dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di sini itu guru nantinya akan dituntut untuk bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang bisa melibatkan siswa itu melalui partisipatif, aktif, kreatif, dan menyenangkan yang pada akhirnya itu akan membuat siswa itu dapat menciptakan sebuah karya ataupun gagasan, pendapat maupun ide atau hasil penemuan dari siswa itu sendiri, bukan dari gurunya. Nah, dalam pembelajaran pakem ini terdapat beberapa aspek yaitu pengalaman, komunikasi, interaksi, dan refleksi. Selanjutnya, model pembelajaran berbasis web atau e-learning. Nah, pada pemanfaatan internet ini sebagai media pembelajaran akan mengkondisikan siswa untuk belajar secara mandiri. E-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi terdapat yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
Selanjutnya, model pembelajaran tematik. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik atau jaring laba-laba yang mana melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Nah, dikatakan bermakna itu karena apa? Dikatakan bermakna itu karena di dalam pembelajaran tematik ini, siswa nantinya akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan mereka akan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah mereka sendiri pahami. Nah, di sini ada penerapan dari model-model pembelajaran PKN di SD maupun di MI. Yang pertama itu ada model pembelajaran kontekstual atau CTL. Dalam PKN sendiri, model pembelajaran CTL itu adalah suatu konsepsi yang mana akan membantu guru meningkatkan konten mata pelajaran PKN dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan menerapkan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan tenaga kerja. Nah, adapun langkah dalam menerapkan penerapan pembelajaran CTL dalam kelas yaitu yang pertama, yaitu dengan mengembangkan pemikiran bahwa anak itu bisa belajar lebih bermakna dengan cara mereka sendiri. Kemudian, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan-kegiatan inquiry untuk semua topik mata pelajaran PKN. Kemudian, mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan cara bertanya mengenai materi PKN, kemudian menciptakan masyarakat belajar, menghadirkan model-model sebagai contoh pembelajaran PKN, melakukan refleksi di akhir pertemuan, dan melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Kemudian model pembelajaran kooperatif, yaitu salah satu yang dapat diterapkan untuk mewujudkan kelas sebagai laboratorium demokrasi bagi siswa. Nah, di sini terdapat 6 langkah utama atau tahapan dalam pembelajaran yang menggunakan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan motivasi siswa belajar mata pelajaran PKN. Nah, jadi guru itu pertama harus menyampaikan apa tujuan dari siswa itu akan mempelajari PKN. Juga guru harus memotivasi siswa dalam pelajaran PKN. Kemudian yang kedua, guru itu menyajikan informasi kepada siswa dengan cara mendemonstrasi atau membuat bacaan. Nah, di sini guru itu disuruh untuk menyajikan sebuah informasi, maksudnya disuruh untuk menggambarkan. Kemudian yang ketiga, mengorganisasikan WA ke dalam kelompok kooperatif. Yang keempat, membimbing kelompok kerja dan belajar. Maksudnya itu adalah kelompok, membuat kelompok atau kelompokan. Yang kelima, guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi PKN yang telah dipahami. Kemudian yang keenam, guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu maupun kelompok pada pembelajaran PKN. Kemudian bisa dengan menggunakan model pakem atau pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, pakem sendiri itu merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Maksud dari aktif di sini adalah proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga peserta didik aktif bertanya dalam mengemukakan gagasan. Nah, kemudian kreatif dalam pakem ini dimaksudkan itu agar guru itu bisa menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan peserta didik tersebut. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis masalah. Nah, pada pembelajaran berbasis masalah itu merupakan pendekatan yang paling efektif untuk mengajar berpikir untuk pengajaran berpikir tingkat tinggi. Nah, pembelajaran ini membantu siswa untuk berpikir tingkat tinggi dalam memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sekitarnya. Nah, pengetahuan ini cocok untuk pengembangan pengetahuan dasar maupun kompleks. Adapun beberapa macam metode pembelajaran. Nah, di sini ada metode pembelajaran yang digunakan dalam
proses belajar mengajar di dalam kelas ya. Yang pertama ada metode belajar dengan cara ceramah. Nah, di sini metode ceramah ialah penyajian pelajaran oleh guru dengan cara memberikan penjelasan secara lisan kepada siswa. Penggunaan metode ceramah ini sangat tergantung pada kemampuan guru. Nah, hal ini dikarenakan karena metode ceramah itu mudah disajikan dan tidak memerlukan media. Kemudian ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara penyampaian suatu pelajaran melalui interaksi dua arah dari guru kepada siswa atau sebaliknya dari siswa kepada guru agar diperoleh jawaban kepastian materi melalui jawaban lisan dari guru kepada siswa atau sebaliknya. Nah, dalam metode tanya jawab, guru dan siswa itu sama-sama aktif. Jadi siswa dituntut untuk aktif agar mereka tidak tergantung pada keaktifannya guru mereka. Kemudian yang ketiga ada metode diskusi. Nah, pada metode diskusi itu merupakan cara pemecahan masalah yang dipelajari melalui kurun pendapat dalam diskusi kelompok. Nah, dalam pembelajaran ini dengan menggunakan metode diskusi, maka akan makin memberi peluang pada siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran, walaupun gurunya itu masih menjadi kendali utama. Selanjutnya yang keempat ada metode kerja kelompok. Ada yaitu suatu cara mengajar di mana siswa di dalam kelas itu dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, mereka nantinya akan bekerja sama dalam memecahkan masalah atau melaksanakan tugas tertentu dan berusaha mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan oleh gurunya. Yang kelima ada metode demonstrasi dan ekspresi. Nah, pada metode ini yaitu merupakan metode pemberian kesempatan kepada peserta didik atau perorangan atau kelompok untuk dilatih melalui suatu proses atau percobaan. Nah, dengan metode ini, anak didik itu diharapkan terlibat dalam perencanaan eksperimen, melakukan eksperimen, menemukan fakta, mengumpulkan data, mengendalikan variabel, dan bisa memecahkan masalah yang dihadapi secara nyata. Selanjutnya, yang keenam ada metode pemberian tugas belajar dan resitasi. Nah, pada pemberian tugas itu merupakan seperangkat soal-soal yang mana diberikan kepada siswa untuk dikerjakan di luar jam pelajaran. Yang ketujuh, metode drill atau metode latihan. Drill adalah suatu cara mengajar dengan memberikan latihan-latihan terhadap apa yang telah dipelajari peserta didik. Nah, sehingga akan diperoleh suatu keterampilan tertentu. Yang ke-8, ada model pembelajaran berbasis portofolio, yaitu suatu kumpulan pekerjaan siswa dengan maksud tertentu dan terpadu, serta diseleksi menurut panduan-panduan yang ditentukan. Nah, panduan yang dipakai itu berdasarkan pada mata pelajaran dan tujuan penilaian portofolio. Nah, dalam PKN sendiri, portofolio itu merupakan kumpulan informasi yang disusun dengan baik dan menggambarkan rencana kelas berkenaan dengan suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji, baik dalam konteks kecil maupun kelas secara keseluruhan. Oke, jadi kesimpulannya dari model pembelajaran PKN untuk kelas bawah dan kelas tinggi itu ada yang pertama ada model pembelajaran PKN untuk kelas bawah. Yang pertama yang bisa digunakan adalah model pembelajaran contextual learning atau CTL, kemudian yang kedua model pembelajaran pakem, yang ketiga model pembelajaran kooperatif. Sedangkan untuk model pembelajaran PKN untuk kelas yang tinggi, yaitu kelas 4, 5, 6, yaitu bisa menggunakan model pembelajaran contextual learning atau CTL, model pembelajaran pakem, model pembelajaran kooperatif, dan model pembelajaran berbasis penyelesaian masalah. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.